Untuk proses ini, Sekretariat KPU, khususnya KPU Sumatera Barat, harus sehat jiwa dan raga. Baik, selamat siang teman pemilih semua, apa kabarnya? Kami harapkan teman pemilih dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya. Selamat berjumpa bersama saya Silvi sebagai host podcast Mamuli KPU Sumba Barat. Mari omong pemilu dan pemilihan. Baik teman pemilih, kami ingatkan kembali teman pemilih untuk tetap ikuti media sosial kami, baik itu laman Facebook, Twitter, Instagram, TikTok maupun YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share konten-konten yang kami bagikan ya di media sosial kami agar tetap menjadi motivasi bagi kami untuk selalu update dan selalu berinovasi lebih baik lagi ke depannya. Baik teman pemilih semua, pada siang hari ini saya sudah bersama narasumber, seorang bapak-bapak yang keren. Untuk waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak untuk bisa memperkenalkan diri kepada teman pemilih semua. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Silvi sudah mengundang saya dalam kegiatan atau acara dalam podcast KPU kali ini. Baik. Ya, jilid 2. Saya coba memperkenalkan diri. Nama saya Agustinus Damarena SIP. Saya sebagai narasumber podcast Mamuli KPU Sumba Barat hari ini, dan saya menjabat sebagai sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat. Baik, Bapak. Ya, saya kira perkenalan singkat itu saja. Iya, Bapak. Ya. Baik. Kami biasa menyapanya dengan Bapak Gusti atau Bapak Sek ya, Bapak. Iya. Iya. Kalau tentang nama, memang semua yang ada dalam nama saya itu bagian dari nama saya. Iya. Agustinus, Gusti, Dhamma, Rena, ya itu nama saya. ADR. ADR. Ya. Kalau di luar itu berarti bukan nama saya. Ya. Baik, Bapak. Iya. Bapak, podcast Mamuli KPU Sumba Barat pada sesi kali ini kami ingin tema kami adalah kenal lebih dekat KPU Kabupaten Sumba Barat jilid 2. Ya. Di mana pada jilid pertama kami lebih memfokuskan pembahasan kami yaitu pada lembaga KPU sendiri terkait komisioner dan divisi-divisi yang ada di lembaga KPU Sumba Barat. Baik Bapak, untuk jilid 2 ini kami ingin membahas lebih detail mengenai sekretariat KPU, khususnya sekretariat KPU Kabupaten, Bapak. Ya. Kira-kira bagaimana gambaran umum mengenai sekretariat KPU Kabupaten, Bapak? Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Silvi. Memang kalau berkaitan dengan organisasi di KPU, tidak semua orang itu menjadi tahu bagaimana secara organisasi KPU itu sendiri. Iya. Jadi terkadang banyak hal-hal yang kemudian menjadi salah alamat karena memang dalam lembaga KPU itu sepertinya satu lembaga, tetapi ada dua dia punya ada dua kepemimpinan di sana. Baik. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada sahabat pemilih, kemudian kepada siapa saja mungkin yang ingin mengetahui bagaimana kondisi atau bagaimana kelembagaan yang ada di KPU. Baik. Tentunya berkaitan dengan kelembagaan KPU ada dasar hukumnya di sana. Baik. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ya. kemudian Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 berkaitan dengan tugas, fungsi, kemudian susunan organisasi tata kerja sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten Kota, bahwa sekretariat Jenderal KPU dan kemudian KPU Provinsi dan Kabupaten Kota itu sifatnya hierarkis. Baik. Hierarkis dalam artian mulai dari
pusat sampai ke daerah, dalam hal ini sekretariat kabupaten kota, itu dia satu manajemen kepegawaian. Yang mana tugasnya adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari KPU itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi ada ruang komisioner, ada ruang sekretariat. Komisioner itu di bawah koordinir atau dikoordinir oleh seorang ketua. Kemudian dalam sekretariat ada seorang sekretariat, ada seorang sekretaris yang kemudian secara regulasi mengatur semua rekan-rekan dalam tim sekretariat itu sendiri. Kemudian Sekretariat Jenderal KPU tentunya berkedudukan di KPU RI, kemudian Sekretariat KPU Provinsi itu berkedudukan di provinsi, kemudian Sekretariat KPU Kabupaten Kota berkedudukan di KPU Kabupaten Kota. KPU RI itu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, kemudian KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Kota. Saya kira itu menjadi gambaran awal, semoga ini menjadi pengetahuan semua orang atau teman pemilih yang ingin mengetahui bagaimana kelembagaan yang ada di KPU itu sendiri. Ya. Terima kasih gambaran yang sudah cukup lengkap Bapak, bahwa ternyata dari Sekretaris KPU RI sampai kepada Sekretaris KPU Kabupaten adalah suatu manajemen yang kesatuan yang utuh ya Bapak ya. Dan sinergi antara komisioner dan sekretariat memang sangat diperlukan bagi pelaksanaan tugas. Iya, karena masing-masing itu tidak bisa kita saling meninggalkan. Baik. Kalau misalnya sudah saling meninggalkan, berjalan sendiri-sendiri, itu potensi-potensi akan menimbulkan persoalan. Iya. Nah, begitu. Jadi saya kira memang hubungan kerja di dalam satu tim kelembagaan KPU itu menjadi sesuatu yang penting dan menjadi hal wajib yang semua yang berada di dalam lingkaran itu kita ikuti lingkaran yang ada, jalur yang ada gitu. Nah, saya kira itu menjadi hal-hal yang baik untuk pelaksanaan tugas kita di lembaga KPU. Iya, baik Bapak. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya di Bapak. Banyak teman pemilih yang pastinya ingin tahu apa saja tugas dan wewenang dari Sekretariat KPU Kabupaten, Bapak. Oh begitu, baik. Tentunya kembali kepada dasar hukum yang sama. Baik. Ibu Silvi atau Ibu Host ya? Ibu Silvi ya? Ya, Ibu Silvi. Jadi kembali kepada regulasi yang sama pada PKP 14 2020 itu tentang tata kerja, fungsi, kemudian fungsi kelembagaan yang ada mulai dari kabupaten kota sampai ke pusat, yang mana itu hierarkis dan dalam satu manajemen kepegawaian. Tentunya di dalam hal pelaksanaan tugas itu kita memiliki kita memiliki tugas-tugas yang tentunya perlu kita jabarkan dalam hal ini. Kita perlu jabarkan dalam hal ini. Yang pertama itu memiliki tugas membantu penyusunan program dan anggaran pemilu. Jadi kehadiran sekretariat dalam hal ini tentunya di dalam kita menyusun sebuah program dan menyusun sebuah dengan dukungan anggaran, tentunya itu menjadi bagian yang juga perlu keterlibatan sekretariat di sana. Baik. Karena semua program yang dijalankan oleh teman-teman komisioner itu selalu ada sekretariat di sana. Iya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi dukungan teknis administrasi. Artinya itu sebuah pekerjaan secara teknis itu kita harus punya dukungan administrasi di sana. Outputnya itu administrasi kita. Iya. Mulai kita merencanakan kegiatan misalnya, pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhirnya. Jadi kita punya tugas di sana memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas atas dengan dukungan teknis administrasi. Kemudian yang kedua, yang ketiga membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, itu saya kira
menjadi tugas utama kita, salah satu tugas pokok kita dalam hal pelaksanaan pemilu, itu menjadi tugas pokok. Sehingga di sana itu memang kehadiran sekretariat di dalam pelaksanaan pemilu, yaitu menjadi seperti yang saya bilang tadi pada awal pembicaraan saya, memang harus selalu ada sekretariat di sana memberikan dukungan atas proses pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu, anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD. Ya, kita bicara pemilu, tidak ada logistik kan, kita mau buat apa begitu, ya toh? Jadi dengan adanya dukungan logistik seperti itu, outputnya menjadi jelas. Kita bisa pilih itu presiden, wakil presiden sudah jelas, oh kan ada logistiknya. Kita sudah pilih anggota DPRD, ya sudah ada logistiknya. Begitu juga untuk hal-hal yang lain. Tapi yang paling penting dalam hal logistik adalah pertama itu harus tepat waktu. Iya. Karena KPU ini kan kerja pakai waktu, tepat waktu. Kemudian tepat jenis, tepat sasaran. Nah, saya kira 3 hal yang menjadi dasar utama dalam hal pengelolaan logistik KPU Kabupaten atau KPU seluruh Indonesia dalam hal urusan logistik. Jangan sampai barang sudah ada, bukan dia tiba di tempatnya kita di WK Bubak atau di Sumatera Barat, malah ada di Maluku. Nah, cek, ternyata ada staf sekretariat, kebetulan dari Maluku, ternyata dia yang salah input. Turunnya di Maluku sana. Akhirnya kan masalah. Atau mungkin di Lembata, karena ada rekan-rekan yang memang dari Lembata tuh, karena salah input ya, memang di situ butuh ketelitian. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikut berkaitan dengan bagaimana kehadiran sekretariat dalam hal merancang regulasi. Saya kira di situ ada teman-teman yang memang punya spesialisasi dalam hal hukum. Dalam hal ini ada Kasubag dan teman-teman yang punya basis hukum. Saya kira dengan bantuan teman-teman sekretariat yang punya basis seperti itu juga bisa membantu dalam hal kita merancang regulasi-regulasi yang sama-sama kita produk. Dan itu menjadi alas buat kita untuk setiap tahapan pelaksanaan tugas yang akan sama-sama kita lewati. Itu berkaitan dengan hal yang kelima. Kemudian hal yang keenam, macam banyak ya, pas saya kira. Ya. Buat tambah lagi ya. Jadi ada enak ini yang keenam itu membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan. Saya kira ini bagian dari konsistensi KPU dalam hal mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia buat. Berkaitan dengan uang yang sudah dia pakai, berkaitan dengan barang-barang yang sudah dia pakai, semua itu memang harus bermuara pada pertanggungjawaban. Dalam bentuk laporan yang sudah ada standarnya dia memang juga. Jadi kita bikin laporan tidak asal laporan saja, tapi memang harus membuat laporan yang memang sudah ada standarisasinya dia. Ketika orang baca, oh ini datanya valid, oh ini yang buatin si ini. Kadang-kadang kalau kita bikin laporan tidak seperti itu, akibatnya adalah kita memberikan informasi yang tidak pas kepada orang lain. Harus valid dan teruji. Seperti itu. Kemudian yang berikut juga tentunya di dalam pelaksanaan tugas itu pasti ada tugas-tugas lain yang akan kita dukung dalam hal pelaksanaan tugas kepemiluan. Karena regulasi ini bergerak terus, setiap waktu, setiap saat, sehingga memang kemudian seperti yang sekarang ini terjadi, kalau kita masih ingat sama-sama semua, ada satu jargon yang menjadi jargon harga matinya orang KPU, yaitu apa? Integritas 24 jam. Ketika kita bicara integritas 24 jam, semua yang seperti yang saya sampaikan tadi itu dia menjadi harga mati begitu. Jadi integritas 24 jam mengikat semua yang bekerja di lembaga semua KPU. Yang ada di lembaga KPU, mulai dari pusat ya sampai dengan kita yang ada di KPU kabupaten kota. Jadi saya kira itu menjadi jargon umum ya secara nasional sekarang, bahwa integritas kerja KPU sekarang itu sudah integritas 24 jam. Sehingga kalau ada yang tanya, KPU ini tidak ada kerja ya? Kalau habis pemilu, oh salah, keliru. Itu banyak pertanyaannya. Kamu kerja apa ya? Nah, gitu. Tapi ketika ada pertanyaan menggelitik seperti itu menjadi hal yang baik untuk kemudian kita mengoreksi diri, kira-kira kita buat apa dan
Dan saya kira di KPU itu jelas. Baik. Kerja baik reward, kerja jelek punishment. Betul. Nah, saya kira saya kira kita setuju dengan Setuju, Pak. nah, itu yang berkaitan dengan tugas. Kemudian tentunya di situ juga akan dibarengi dengan kewenangan-kewenangan yang melekat pada sekretariat. Iya. Misalnya mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu. Baik. Kalau berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu, selalu kita ditegaskan Iya. bahwa mengadakan hal-hal yang sifatnya urusan logistik pemilu itu menjadi kewenangan dari sekretariat. Baik. Sehingga di luar sekretariat, kalau kita merasa kita bukan sekretariat dan itu bukan kewenangan kita, ya kita harus jaga itu. Betul. Karena nanti ketika ada persoalan-persoalan berkaitan dengan hal-hal tersebut, tidak bisa lagi kemudian, oh itu karena si ini tidak bisa. Iya. Karena yang dilihat itu, ini memang kewenangannya ke sekretariat mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan itu. Jadi kalau misalnya hari ini jadwal mendistribusikan ini Ibu Silvi, tidak bisa orang KPU bilang, sabar ya besok ya. Iya. Tidak ada itu. Hari ini kalau distribusi jatuh. harus jalan sudah distribusinya. Pokoknya sampai ke titik tujuan yang saya bilang tadi, setiap logistik harus tepat sasaran. Iya. Begitu. Tepat Itu waktu, tepat waktu, tepat tepat jenis. sasaran, tepat jenis. Kemudian tentunya berdasarkan PKP 14 dengan kewenangan-kewenangan ada, sekretariat ini kan punya perlu memberikan layanan administrasi, memberikan layanan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Saya kira ini menjadi standar-standar yang menjadi hal wajib yang perlu ditaati oleh semua insan-insan yang ada daripada KPU. Baik Bapak, cukup banyak juga ya tugas dan wewenang yang diemban oleh lembaga sekretariat KPU khususnya di kabupaten. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bapak, bagaimana dengan susunan organisasi yang ada di sekretariat KPU khususnya KPU Sumba Barat? Karena pada tayangan jilid 1 itu kami membahas mengenai divisi-divisi dan juga koordinator wilayah di masing-masing kecamatan maupun desa yang diemban oleh Bapak Ibu Komisioner. Nah, kemudian sekarang bagaimana tuh Pak untuk susunan organisasi yang ada Ya baik. Berkaitan dengan susunan organisasi. Jadi KPU Sumba Barat sangat bersyukur saat ini. Ya. Jadi saya kira ini kita perlu berterima kasih kepada KPU RI, KPU Provinsi tentunya dengan keterbatasan pegawai yang ada sejak saya masuk 21 September 2014, baru di tahun 2019 ya. 2019 itu kita punya pegawai cukup menurut saya. Pegawai cukup. Bisa dibayangkan Ibu Silvi di tahun 2015 ketika kita pelaksanaan pemilu, kemudian 18 pelaksanaan pilgub dan pemilihan nasional itu dengan kondisi kepegawaian dari sisi jumlah, begitu ya, dari sisi jumlah sangat terbatas. Kalau kualitas saya harus angkat topi untuk itu. Kenapa saya angkat topi untuk itu, Ibu Silvi? Dengan keterbatasan jumlah, kita bisa menyelenggarakan, mampu menyelenggarakan proses pelaksanaan tahapan pemilihan bupati 2015, pelaksanaan pemilihan gubernur 18, kemudian tahapan dilanjutkan dengan pemilihan nasional 18-19 dengan jumlah yang seperti itu. Makanya saya sangat percaya diri, begitu ya. Saya sangat percaya diri bahwa dengan kualitas pegawai KPU Sumba Barat, sehingga saya bilang bersyukur sekali bahwa di tahun 2022 seperti sekarang ini dengan jumlah pegawai, begitu ya, dengan jumlah pegawai yang ada kita mampu untuk berjalan untuk waktu-waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan susunan organisasi, Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat itu terdiri dari 4 subbagian. 4 subbagian, yang pertama itu subbagian keuangan, umum dan logistik,
dan di situ juga berkaitan dengan rumah tangga. Iya. Jadi subbagian ini yang akan bagaimana memanage gitu ya, memanage secara informatif hal-hal yang sifatnya keuangan. Baik. Begitu. Yang sifatnya umum dalam hal ini hal-hal umum yang ada di lingkungan kantor, dalam dan luar kantor, kemudian bagaimana juga yang berkaitan dengan logistik. Iya. Itu ada di bawah subbagian keuangan umum dan logistik. Baik. Kemudian yang kedua, Ibu Silvi dan teman-teman pemilih, subbagian itu yang kedua itu subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat. Jadi subbagian inilah yang kemudian secara teknis penyelenggaraan pemilu itu memberi support. Iya. Jadi bagaimana menelaah setiap dokumen regulasi yang ada yang sifatnya yang ada kaitannya dengan teknis penyelenggaraan pemilu itu di rekan-rekan teknis penyelenggaraan pemilu subbagian tersebut, dan tentunya juga di situ juga berkaitan dengan hubungan masyarakat. Bagaimana hubungan keluar kita dengan stakeholder di luar, itu menjadi salah satu tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang ada pada subbagian teknis penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang ketiga itu subbagian perencanaan, data dan informasi. Jadi dari namanya kita sudah bisa menganalisa apa yang menjadi tupoksi dari subbagian perencanaan data dan informasi. Jadi merencanakan, kemudian yang berkaitan dengan data pemilih, kemudian juga hal-hal yang sifatnya informasi. Ini juga berkaitan dengan TI, ya. Iya. TI itu kan menjadi tupoksi dari teman-teman pada subbagian tersebut. Kemudian yang satu itu subbagian hukum dan sumber daya manusia. Jadi itu ya kalau bicara hukum, subbagian yang kemudian mensupport pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan bagaimana memberikan dukungan, pertimbangan. Iya. Ketika kita menganalisa setiap regulasi, apakah ini begini, bagaimana kita bukan membedah, tidak. Ya. Tetapi kita coba mengerti secara bersama-sama sehingga keluarnya sebuah regulasi itu menjadi satu rel kita. Satu rel kita. Tidak bisa rel gerbong satu jalan saja, tidak bisa. Ya. Jadi kita harus tetap dalam satu rel. Kemudian yang ada juga kelompok jabatan fungsional tentunya dalam hal tersebut. Saya kira itu berkaitan dengan organisasi yang susunan organisasi yang ada di Sekretariat KPU Sumatera Barat. Ya. Baik, selanjutnya Bapak tentu teman pemilih ingin tahu juga terkait komposisi ASN dan juga tenaga pendukung yang ada di Sekretariat KPU Sumatera Barat. Sebelum saya jelaskan itu mau saya sampaikan juga bahwa berkaitan dengan subbagian yang tadi saya sampaikan, semua itu sudah terisi. Ya, baik. Manajernya sudah ada di situ. Ya, tinggal bagaimana gerbong itu kita atur supaya kemudian apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita pada subbagian outputnya nanti adalah KPU. Ya. Itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan organisasi, kemudian berkaitan dengan komposisi kepegawaian, komposisi kepegawaian untuk ASN kita terdiri dari 13 personil ASN. Pernah ada regulasi itu satu kabupaten kota kita harus punya 17 pegawai ASN di situ. Tapi kita ada 13 pegawai. Ya, semoga saja ke depan dari 13 itu kemudian bisa ditambahkan menjadi 17. Sehingga apa yang menjadi syarat secara standar satu satker itu dengan 17 pegawai itu bisa kita capai. Jadi dari 13 ASN itu terdiri dari 1 orang sekretaris, ya saya sendiri, kemudian 4 ASN menjabat sebagai kepala subbagian. Yang seperti saya bilang tadi bahwa semua sudah terisi dengan masing-masing spesialisasi itu. Kemudian didukung dengan 8 staf pelaksana atau fungsional umum. Nah, itu mereka punya yang 8 orang juga punya ya basis latar belakang pendidikan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di KPU tentunya. Kemudian kita juga punya 13
orang, ya, 13 orang pegawai pegawai pemerintah non pegawai negeri. Iya. Itu komposisinya 3 orang itu bertugas sebagai pengamanan, Iya. kemudian 3 orang sebagai tenaga sopir, Baik. kemudian sisanya itu tenaga pendukung administrasi dan teknis yang ada di KPU. Saya kira itu dia punya gambaran berkaitan dengan organisasi yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Sumber Barat. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Ya. Dengan komposisi ASN dan juga PPNPN yang dan juga yang Bapak bilang tadi dengan kualitas yang cukup mumpuni karena sudah beberapa ASN jalan dengan pada waktu itu jalan dengan jumlah yang terbatas. pegawai waktu terbatas dan juga sekarang ada penambahan lagi Bapak. Bagaimana peran Sekretariat KPU itu sendiri, KPU Sumba Barat sendiri dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan Bapak? Iya, berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Silvi tentang bagaimana peran sekretariat. Jadi yang mau saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada kita, khususnya kepada teman pemilih atau kepada siapa saja, bahwa peran dari sekretariat itu sangat strategis. Harus seperti itu yang harus kita sampaikan. Iya. Bahwa tetapi ketika kita bilang peran kita sangat strategis, tidak kemudian kita lupakan hal-hal yang sifatnya itu sifatnya nilai. Iya. Gitu. Sifatnya nilai. Jadi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan seperti yang saya sampaikan tadi, KPU Sumba Barat pernah punya pengalaman dengan jumlah yang terbatas tapi bisa menyelesaikan. Itu menunjukkan bahwa ternyata sekretariat kita dengan kualitas yang seperti itu sudah mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas besar itu. Dengan itu sudah bisa menggambarkan betapa pentingnya kehadiran tim sekretariat dalam sebuah lembaga KPU itu. Jadi kemudian dengan demikian kerjasama antara KPU dan dan sekretariat itu harus solid kita. Betul. Kita harus solid. Kalau tidak solid, pasti kita akan mengalami persoalan-persoalan dalam seiringnya perjalanan pelaksanaan tugas. Dalam sebuah organisasi biasa sudah bahwa ada perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, ya itu sudah makanya kita dibuat jumlahnya menjadi sekian karena memang itu tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Ya kalau misalnya kalau tidak seperti itu ya tinggal kita SP pegawai, ya toh? SP pegawai. Tidak ada orang, ya tinggal sekretaris sendiri. Sekretaris sendiri sudah gitu. Karena itu kan susah juga kan. Jadi memang kesulitan dalam pelaksanaan tugas kita dalam suatu lembaga, khususnya KPU, menjadi harga mati. Makanya dari penjelasan tentang PKPU 14, Undang-Undang 7/17, itu dia sudah sampaikan bahwa KPU adalah satu kesatuan hierarkis dan satu kesatuan manajemen kepegawaian. Itu sudah bisa menjelaskan bagaimana peran serta atau pentingnya kehadiran sebuah tim sekretariat. Baik Bapak, sambil kita omong-omong, silakan saya bisa minum minum yang tersedia Bapak. Iya, terima kasih banyak untuk. Jangan sampai Ibu Silvi tidak minum. Sudah Bapak, lanjut. Sudah silakan. Saya rasa kayak saya di hotel. Terima kasih Bapak. Iya. Nanti kedepannya mungkin pelayanannya akan lebih
lebih baik lagi Bapak. Ya, saya Menjadi rasa kayak catatan saya di bagi kami. hotel, apa penutupnya ada, wah luar biasa. Suasana diklat latsar. Oh iya, kita terbawa. Terbawa dari pusat. Iya. Kayaknya dong harus undang lagi supaya kita mungkin ketika diundang lagi kita latsar yang kedua Iya, misalnya. latsar kedua. Mungkin tambahannya ada lagi, tidak hanya itu ya, ada kue. Pasti, ada Bapak. Jadi hal yang kita pelajari di latsar kita bahas itu ini. kan kita Saya bisa kira itu bawa menjadi di kabupaten. perhatian dari ya maksudnya pimpinan yang lebih tinggi. Iya, hierarkinya gitu. Iya, hierarki kita. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Bapak tadi sudah jelaskan bahwa Bapak sudah bergabung di KPU Sumba Barat sejak 2014 Bapak. Iya. Dan tentunya banyak tahapan pemilihan dan pemilu yang Banyak. sudah Bapak lewati bersama-sama dengan tim sekretariat dan Iya. juga Bapak Ibu Komisioner. Iya. Kira-kira Bapak ada cerita atau kesan-kesan khusus Bapak dalam sepanjang Bapak berkarir di KPU, Sekretariat KPU Sumba Barat, Bapak mungkin yang bisa dibagikan ke teman pemilih. Iya, baik. Berkaitan dengan ya saya ditugaskan sejak 21 September 2014. 21 September itu persis lagi dengan saya punya hari pernikahan Oh iya. tahun 2006. Wedding anniversary. Jadi ketika merayakan update apa itu? Wedding anniversary. Iya, wedding apa kode apa Iya, saya iya. juga kurang tahu. Bahasa Inggris tuh, Iya, iya. pokoknya hari pernikahan yang saya Hari ingat. pernikahan, ulang tahun Ulang pernikahan. tahun pernikahan itu saya sekaligus langsung ingat bahwa oh iya saya dulu di KPU Iya, tanggal jadi ini. hari terkenang dua peristiwa Dua sekalian. Bapak. peristiwa sekali. Jadi itu menjadi hadiah. Saya merasa bersyukur bahwa itu menjadi hadiah. Ya saya itu hanya untuk tambah-tambah sih. Yang paling penting adalah kembali ke laptop. Laptop. Menurut Om Tukul. Ya. Iya. Jadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kesan saya begitu ya, Iya, Bapak. selama punya cerita gitu. Saya bersyukur bahwa saya bisa ada dalam lembaga ini. Iya. Tanpa bermaksud tidak bersyukur pada lembaga-lembaga yang sebelumnya, tidak. Itu kan hanya jalur untuk jalannya gitu. Jalannya harus sampai seperti itu. Jadi bahwa berkaitan dengan kehadiran saya bisa terlibat dalam KPU, tentunya juga punya pengalaman bagaimana mengelola pemilu dan pemilihan. Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Pemilu ketika saya pindah 2015 langsung mulai dengan tahapan pemilihan bupati 2015. Kemudian lewat setelah itu lanjut dengan persiapan pelaksanaan pemilihan gubernur. Iya. Sementara gubernur beririsan lagi dengan tahapan pemilihan nasional. Iya. Nah, itu ya menurut saya sendiri terkaget-kaget. Wih, ternyata kita bisa lewati dengan jumlah personil yang begini. Iya. Ya saya masih ingat ya ketika kita pleno, saya berpelukan dengan mantan ketua KPU. Memang mungkin tidak semua lihat. Ya kami dua, ya Rudolf Gottlieb Dimo. Oh iya. Ya, Waktu itu waktu Bapak kita Rudolf menjabat sebagai waktu itu Rudolf Gottlieb Dimo sebagai Pak Rudolf sebagai ketua KPU saat itu. Dan dia sangat tahu juga betapa pusingnya begitu, betapa pusingnya kita mengatur bagaimana supaya kemudian bisa mendukung mereka dalam pelaksanaan tugas. Baik. Jadi sekretaris waktu itu kan semua kasubag juga belum terisi. Iya, betul. Kita belum terisi, yang terisi itu baru satu kasubag umum, PLT. satu PLT, Iya. yang lain itu kosong. Iya. Jadi waktu itu saya sekaligus sebagai kasubag data. Begitu. Iya. Jadi kalau sudah mulai naik dia punya persoalan, saya tidak mau jadi kasubag data. Nah, gitu. Tapi kalau masih gampang-gampang, ya saya kasubag data. Gitu. Gitu. Tapi itu pengalaman baik buat saya. Akhirnya saya menjadi tahu, oh ternyata begini urus pemilu seperti ini. Kemudian yang paling penting adalah bahwa kita orang KPU pasti menghadapi orang lain banyak. Baik. Sehingga kita harus menjaga kedekatan, begitu. Iya. Menjaga kedekatan yang sama orang KPU dengan orang yang di luar, orang KPU dengan orang KPU, dan yang
untuk proses ini Sekretariat KPU khususnya KPU Sumatera Barat harus sehat jiwa dan raga. Kalau saya begitu, itu harapan saya. Kalau sudah sehat jiwa dan raga, tidak ada proses yang tidak bisa kita lalui. Sehat jiwa. Kalau bicara tentang sehat jiwa, berarti itu ada hubungannya juga dengan hal yang sifatnya keyakinan kita. Gitu. Iya. Hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Iya. Jadi sehat hubungan saya dalam kantor. Sehat hubungan saya luar kantor. Harus sehat hubungan saya dengan Tuhan. Bahwa kita punya, kayak saya macam seorang agamawan lagi. Sebenarnya tidak sih, Bapak. Kalau bagi kami di tim sekretariat, Bapak seperti Bapak sih. Makanya kami banyak dari kami yang menyapa Bapak. Sebenarnya Bapak Sek, tapi kami lebih familiarnya lebih sukanya panggil Bapak begitu, karena memang Bapak jangan malu-malu untuk memberi kami nasihat, jangan malu-malu untuk beri kami masukan, dan juga harapannya Bapak yang ingin kami dengar pada saat ini. Jadi terima kasih banyak Ibu Silvi. Jadi harapan saya itu bahwa semua orang sekretariat harus sehat jiwa raga. Jiwa itu seperti saya bilang termasuk hal rohaninya kita. Jadi jaga hubungan di dalam, jaga hubungan kita di luar sehat, juga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kalau itu sudah sehat semua, saya kira itu menjadi hal yang bukan mudah, tetapi kita dimampukan untuk menghadapi proses yang sekarang kita sudah baru bayang saja ini, bagaimana ini, karena tidak pernah ada proses pemilu yang seperti di Indonesia nih, serentak semua dengan kondisi. Kalau kita tidak sehat, jiwa ini kan tiba-tiba belum waktu coblos karena sakit jiwa kita coblos duluan surat-suara. Pas perhitungan, ini sudah kenapa sudah begini, ada masalah juga. Itu sehat jiwa. Kemudian sehat raga. Sehat raga ini kan sudah berkaitan dengan dulu saya bagaimana seorang ASN khususnya tim sekretariat ketika dia ada di kantor atau dia ada dalam lembaga KPU, dia harus mampu. Begitu. Yang pertama, mampu mengembangkan isi kepala. Mampu mengembangkan kualitas tangannya, raganya, dan mampu untuk hatinya. Jadi kepala itu berkaitan dengan bagaimana kita menambah kualitas isi kepala kita dengan regulasi-regulasi yang ada. Karena kita pasti ditanyakan ini, Ibu Silvi, kapan pelaksanaan pemilu misalnya. Jadi tiba-tiba kita tidak tahu. Kapan ya? Ini masalah juga. Sehingga orang KPU tidak tahu penanggalan. Sehingga memang kita sebagai orang KPU harus punya kesempatan atau waktu untuk membaca, membaca regulasi. Yang tidak boleh itu kemudian misalnya minta maaf saja. Misalnya teman-teman PPNPN bilang, kita untuk apa? Untuk apa kita tahu tentang itu? Jangan. Paling tidak kita itu harus pada tingkatan keluarga saja, kita harus mampu menjelaskan itu. Kadang-kadang ada sebenarnya anak yang bungsu itu, Ibu Silvi, dia tanya apa itu pemilu. Kalau saya bilang pemilu adalah pemilihan umum, dia tambah bingung lagi. Jadi kita sebenarnya, pemilu itu bagaimana kita pilih, kita punya pimpinan seperti begini. Itu dia mampu. Dan nanti itu 14 Februari tahun 2024 itu hari H pelaksanaan pemilihan pemungutan suara untuk pemilu itu, dan menambah kesana berpikir, kemudian juga menambah keterampilan. Jadi orang KPU itu dia harus memiliki banyak keahlian sehingga dengan waktu yang sedang berjalan itu dengan keahlian yang ada, kemampuan yang ada, saya luar biasa. Contoh saja. Untuk kegiatan hari ini, mana kita pernah pikir? Dulu kita hanya pikir bagaimana kita halo-halo kelilingin kecamatan, sosialisasi dalam bentuk calling. Ternyata dengan berkembangnya waktu, berkembangnya informasi, bisa ada lampu menyala, senter. Ini kan luar biasa, inovasi luar biasa nih,
Mana kita pernah pikir? Dulu kita pikir, halo selamat sore, KPU semua orang gini masing-masing kecamatan. Ya. Belum keringat. Ya, tapi itu bagian dari sosialisasi dan pengalaman kita juga untuk kita ini ke depan. Jadi orang sekretariat, tim sekretariat harus sehat jiwa raga. Bagaimana kemudian menjelaskan sehat jiwa raga seperti yang saya sampaikan tadi. Itu sudah berkaitan dengan kepala, berkaitan dengan tangan, dan berkaitan dengan hati kita. Bagaimana ya toh? Saya kira begitu. Setuju, Pak. Ibu Silvi. Terima kasih untuk pesannya Bapak. Ya. Semoga teman-teman tim sekretariat khususnya di Sekretariat KPU Sumba Barat bisa menyaksikan podcast ini dan pesan ini bisa tersampaikan. Begitu, Bapak. Pasti sampai ini. Ya. Ini Sepanjang harus sampai ya. Pesan kita pasti sampai. Ya. Pertanyaan terakhir Bapak. Orang di Maluku sekarang pasti sampai. Tolong di ini ya gitu ya. Gitu. Apalagi di lembaga. Pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Pesan-pesan Bapak bagi teman pemilih khususnya karena kita sudah masuk pada tahapan pemilu serentak tahun 2024 Bapak, kiranya mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman pemilih semua yang khususnya yang menyaksikan podcast kami pada hari ini. Baik, terima kasih banyak. Untuk seluruh teman-teman pemilih, ada dua pesan yang mau saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi tahapan pemilu yang akan datang. Yang pertama, pesan sesuai dengan regulasi. Ingat bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 itu menjadi hari H atau hari pelaksanaan pemungutan suara untuk proses pemilihan pemilu itu sendiri 2024. Jadi ingat 14 Februari tahun 2024. Dan 14 Februari itu adalah hari kasih sayang. Sehingga penanggalan yang ada ini itu kita menjadi ingat. Ada dua yang kita ingat. Ingat pemungutan suaranya, ingat hari kasih sayangnya. Walaupun kasih sayang kan harus setiap hari. Tidak harus tinggal tunggu 14 baru mulai bunga-bunga. Semua foto serba bunga gitu. Jangan begitu. Tiap hari juga ya gitulah gitu. Itu pesan yang mau saya sampaikan bahwa hal yang lain juga mau saya sampaikan kepada teman pemilih bahwa tanggal 14 Juni 2022 KPU sudah melaunching tahapan pelaksanaan pemilu. Saya kira ini juga perlu kita gaungkan. Betul. Ada beberapa pemberitaan yang saya ikuti mungkin 1 atau 2 pekan lalu bahwa masih 43% gitu. Masih 43% hasil penelitian atau hasil survei yang dilakukan oleh satu lembaga politik di Metro TV itu orang belum tahu kapan pelaksanaan. Itu signifikan 43%. Hanya kita tidak tahu siapa itu dong punya urusan, siapa yang dong tanya. Tapi bahwa ada angka 43%, sehingga itu menjadi tugas kita semua, gitu. Apalagi orang KPU, kemudian teman-teman pemilih yang mendengar sebagai penyambung informasi kepada saudara-saudara yang lain yang mungkin tidak mengetahui secara detail bahwa 14 Juni 2022 kita sudah melaunching dan 14 Februari tahun 2024 adalah hari H atau hari pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian untuk teman pemilih juga. Untuk teman pemilih, orang KPU itu bukan orang yang sempurna, tetapi berusaha untuk tetap konsisten dengan apa yang sudah dibicarakan dengan apa yang dibuat. Artinya berintegritas. Semoga itu tidak hanya menjadi jargon, tetapi kita mampu untuk melakukan itu. Sehingga untuk teman-teman pemilih, apabila di dalam proses kita menuju ke sana atau dalam kita melaksanakan tugas ada hal-hal yang mungkin tidak pas dengan apa yang kita bicarakan sebagai orang KPU, ya sebagai saudara, sebagai teman, sebagai rekan, sebagai keluarga, sebagai satu kesatuan komunitas warga negara, kita perlu untuk mengingatkan, kita perlu untuk diingatkan, ditegur, begitu, dikasih tahu, jangan begitu,
kamu tugasnya begini gitu. Dan saya kira Ibu Silvi, saya menjadi teringat pesan seorang senior ketika kita menyelesaikan suatu proses pemilihan. Iya. Jadi disampaikan ketika itu dia ditanya, kenapa Sumba Barat bisa menyelesaikan proses pemilihan seperti ini, sedangkan kondisinya begini-begini. Karena waktu itu kan Sumba ini kan menjadi zona merah gitu. Tapi Sumba Barat kemudian bisa menyelesaikan proses itu. Iya. Jadi disampaikan saat itu hasil pemilu busuk, gitu, kalau penyelenggaranya busuk. Iya. Kalau yang ada kaitannya dengan proses pemilihan, sehingga saya kira ada hubungannya dengan yang tadi yang saya sampaikan. Jadi hasil yang busuk itu akibat dari penyelenggara yang busuk. Kalau penyelenggaranya mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan tugas yang ada, tidak ada dia punya persoalan. Tinggal kita jelaskan, ada alasnya, ada regulasinya, ada proses-proses yang harus sama-sama akan kita lalui. Kewenangan atau ruang yang ada dari luar dan ruang yang ada di kita, saya kira itu menjadi kolaborasi yang baik untuk kita menuju ke 14 Februari tahun 2024. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan atau semua teman pemilih yang hari ini mungkin menyaksikan secara langsung berkaitan dengan podcast KPU Kabupaten Sumba Barat. Baik Bapak, kembali kami menyapa teman pemilih. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Gusti, terima kasih kepada kru yang bertugas. Sampai jumpa di tayangan podcast Mamuli KPU Sumba Barat yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Ya, Ibu Silvi terima kasih banyak. Ya, sukses buat teman-teman. Sukses, Bapak. Sehat. Terima kasih. Ya.